Baiklah, kita akan masuk ke bagian ketiga dari sistem koordinasi kita, yaitu sistem indera. Ya, sistem indera sebenarnya ini bukan sesuatu yang baru lagi buat kalian. Ini juga sudah pernah kalian bahas di SD, di SMP, bahwa indera kita itu terdiri dari 5 indera, panca indera katanya ya. Sering-sering dibilang seperti itu. Kita akan membahas yang pertama. Yang pertama kita akan bahas yaitu indera penglihatan. Indera penglihatan itu sering disebut juga dengan istilah fotoreseptor. Ya, fotoreseptor itu asal katanya ada foton. Foton itu adalah cahaya, kemudian reseptor itu adalah penerima. Jadi kalau kita bahasakan secara sederhana, apa sih fotoreseptor itu? Organ penerima rangsangan dalam bentukan cahaya. Nah, siapa organ yang mampu menerima rangsangan dalam bentukan cahaya? Tidak lain dan tidak bukan, itu adalah mata kita. Ya. Nah, bagaimana struktur dari mata kita? Struktur dari mata kita kalian bisa lihat gambar berikut ini. Ya. Jadi ini adalah gambar struktur dari bola mata kita. Ya, struktur dari bola mata kita itu gampang sebenarnya, Nak. Kita cukup ingat-ingat saja bahwa bola mata kita atau mata kita itu sebenarnya tersusun dari 3 lapisan utama. Nih, fokus ke yang sini nih, ke daerah kanan kamu ini, ya. 3 lapisan penyusun mata kita. Ada sklera, ada koroid, kemudian ada retina. Itu aja dulu yang harus kalian ingat. Ya, sklera itu adalah lapisan paling luar dari mata kita. Nih, ya, ini adalah si sklera. Sklera itu adalah lapisan paling luar dari mata kita. Tugas atau fungsi utama dari si sklera itu adalah untuk proteksi atau untuk perlindungan. Biasanya pada sklera ini jarang atau tidak ditemukan adanya pembuluh darah. Ya, yang harus kamu ingat dari si sklera selain fungsinya sebagai proteksi tadi, kalian lihat ke depan ke sini. Ya, ternyata si sklera itu nanti dia akan menggembung di daerah depan sini. Ya, daerah gembungannya ini biasanya nanti bersifat transparan atau dia tidak berwarna. Ya, nah daerah yang transparan atau tidak berwarna itu kita kenal dengan istilah kornea. Ya, jadi kornea itu sebenarnya masih bagian dari sklera. Oke, yang kedua, lapisan kedua atau lapisan tengah nih yang menyelimuti mata kita itu adalah koroid. Ya, koroid itu adalah lapisan tengah yang berisi atau yang tersusun, ya, yang tersusun atas jaringan ikat yang mengandung banyak pembuluh darah dan pigmen. Jadi ini nih, ya, lapisan kedua. Lapisan kedua dari si mata kita itu sekali lagi adalah koroid. Di dalam koroid itu biasanya banyak terdapat pembuluh darah dan pigmen. Jadi wajar kita bisa mengetahui apa sih sebenarnya fungsi dari si koroid ini. Fungsi dari si koroid ini adalah untuk memberikan nutrisi pada mata kita. Ya, kenapa dia mampu memberikan nutrisi? Ya, ingat saja tadi, karena di dalamnya banyak mengandung pembuluh darah. Pembuluh darah kan salah satu fungsi utamanya adalah mengedarkan makanan pada bagian-bagian atau pada organ-organ yang memang memerlukan. Oke, itu adalah koroid. Kalian cek lagi nih sekarang ke sini ke bagian depan. Ternyata lapisan si koroid itu tidak bersatu utuh seperti layaknya si sklera. Nih, yang di sini ya bagian dari si koroid itu sedikit menggembung, ya. Yang sedikit menggembung itu kita kenal dengan istilah iris. Ya, si iris inilah kalau
bahasa anak SD atau bahasa pada saat kita SD atau pada saat kita SMP, biasanya kita mengenal si iris ini berfungsi untuk memberikan warna pada bola mata kita. Ya. Nah, seperti tadi yang saya bilang bahwa si koroid itu kan tidak bersatu secara keseluruhan kan. Lihat di sini ada bagian tengah yang kosong. Ya, bagian tengah yang kosong atau ruang kosong ini yang di dekat iris itu kita kenal dengan istilah pupil. Si pupil ini bertugas untuk mengatur ya banyak sedikitnya cahaya yang nanti akan masuk. Ya, di belakangnya iris itu ada lensa. Si lensa ini fungsinya adalah untuk memfokuskan cahaya menuju ke si bintik kuning yang ada pada retina nantinya. Ya, nah si lensa ini itu dipegang atau diikatkan oleh suatu jaringan yang kita kenal dengan musculus ciliaris. Ya, dari si otot musculus ciliaris ini yang nanti akan mengatur si posisi si lensa ini, bisa bisa cembung, bisa cekung. Ya, itu yang mengatur nanti adalah si otot-otot ciliaris yang memegang dari si lensa ini. Oke, di antara lapisan sklera ya yang ini dengan si lapisan koroid itu di tengah-tengah sini ada cairan pengisi. Namanya itu adalah aqueous humor. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke lapisan yang ketiga. Lapisan ketiga atau lapisan paling dalam yang menyusun struktur mata kita itu adalah retina. Ya, di dalam retina ini banyak serabut-serabut saraf ya yang berfungsi nantinya menangkap si cahaya itu. Ya, di dalam retina itu nanti ada suatu daerah namanya bintik kuning. Si bintik kuning inilah yang bertugas nanti menangkap cahaya yang nantinya akan disalurkan menuju ke si saraf optik. Oke. Nah, yang harus kalian ingat di dalam retina itu ternyata dia ada penyusunnya, ya, ada sel-sel penyusunnya. Retina itu memiliki 2 sel penyusun. Sel yang pertama itu kita kenal dengan istilah sel batang atau nama lainnya adalah sel bacillus. Sel batang atau sel bacillus itu bertugas untuk menerima rangsangan cahaya dengan intensitas yang lemah. Ya, selain intensitasnya lemah, biasanya si cahayanya itu tidak memiliki warna. Ya. Nah, sel batang ini dia biasanya mengandung pigmen rhodopsin. Apa sih rhodopsin itu? Rhodopsin itu adalah senyawa antara vitamin A dengan protein. Pada waktu terang, si rhodopsin ini mudah sekali terurai dan akan terbentuk lagi biasanya pada saat gelap. Waktu yang diperlukan untuk proses pembentukan rhodopsin itu disebut atau dikenal dengan istilah adaptasi. Ya, kalian tentu pernah mengalami kejadian habis upacara nih, misalnya lagi panas-panasnya gitu. Sudah beres upacara, kalian masuk nih ke dalam kelas. Pernah kan kalian untuk sesaat kalian tidak bisa melihat dulu, gelap lah gitu. Kok tiba-tiba gelap? Nah, itu yang terjadi adalah rhodopsin yang ada pada sel batang kalian itu mengalami penguraian. Untuk proses pembentukan rhodopsin kembali, tadi seperti yang sudah saya bilang kan perlu waktu, perlu adaptasi. Nah, untuk sesaat kalian tidak akan bisa melihat karena si rhodopsinnya sedang dalam proses pembentukan. Kalau sudah terbentuk, baru deh kalian bisa melihat lagi. Oke, jelas ya kalau untuk si yang sel batang. Nah, sel yang kedua yang ada di dalam retina kita itu adalah sel kerucut. Ya, sel kerucut ini bertugas untuk menerima rangsangan lawan dari si sel batang tadi. Kalau sel batang tadi intensitas cahayanya lemah, kalau sekarang si sel kerucut itu menerima rangsangan dengan intensitas yang kuat. Ya.
Nah, intensitas kuat dan biasanya cahaya yang ditangkapnya itu adalah cahaya yang berwarna. Biasanya mengandung si sel kerucut ini mengandung pigmen iodopsin. Ya, kalau tadi di sel batang kita mengenal ada pigmen pigmen rhodopsin. Kalau sekarang di si sel kerucut kita mengenal ada pigmen iodopsin. Ya, pigmen iodopsin itu ada 3 jenis. Ada pigmen iodopsin merah, ada pigmen iodopsin hijau, kemudian ada pigmen iodopsin biru. Oke. Nah, di antara lapisan koroid dan lapisan retina itu juga ada suatu cairan pengisi, ya. Cairan pengisinya itu adalah vitreous humor. Ya. Jadi sekali lagi yang harus kalian ingat dari struktur mata kita itu terdiri dari 3 lapisan. Lapisan paling luar itu adalah sklera, tugasnya adalah untuk proteksi. Lapisan kedua itu adalah koroid, ya, tugasnya adalah untuk memberikan nutrisi pada mata kita. Dan lapisan ketiga itu adalah retina yang bertugas untuk menangkap cahaya yang nantinya akan diteruskan menuju ke saraf optik untuk diolah di saraf pusat kita. Oke, bagian-bagian yang lainnya jangan lupa juga tadi ada kornea, kemudian ada iris, ada pupil, ada lensa, kemudian ada aqueous humor dan ada vitreous humor juga. Oke, jelas ya untuk struktur mata kita. Oke, sekarang kita akan dari hasil gambar yang tadi yang sudah kita bahas, bagaimana sih sebenarnya jalur penjalaran impuls cahaya sehingga mata kita itu bisa melihat cahaya itu sebagai rangsangan. Pertama kali dia akan ditangkap oleh kornea. Ya, kornea ini adalah lapisan paling depan yang merupakan bagian dari sklera tadi, jangan lupa. Kemudian nanti akan diteruskan menuju ke aqueous humor. Dari aqueous humor ini akan dilanjutkan menuju ke si pupil. Dari si pupil nanti diteruskan ke si lensa. Dari si lensa diteruskan ke vitreous humor. Dan nantinya akan dibawa menuju ke si bintik kuning yang ada pada retina. Nanti akan dibawa menuju ke saraf optik untuk diolah sehingga mata kita kemudian bisa melihat. Ya, itu adalah jalur penjalaran impuls cahaya pada mata kita. Nah, sekarang kita akan bahas tentang gangguan indera penglihatan. Ya, mata itu dikatakan normal itu bila dapat memfokuskan sinar sejajar, ya, sinar atau cahaya lah ya. Sinar atau cahaya sejajar yang masuk ke mata itu tepat harus ada pada bintik kuning. Jadi sekali lagi mata dikatakan normal itu bila dapat memfokuskan cahaya sejajar yang masuk ke mata tepat pada bintik kuning yang terdapat pada retina kita. Ya, kalau mata kita bisa memfokuskan dengan baik, keadaan mata kita itu disebut dengan istilah emetrop. Ya. Nah, kalau cahaya yang datang itu tidak jatuh tepat pada daerah bintik kuning, itu biasanya nanti akan mengakibatkan terjadinya gangguan penglihatan. Ada beberapa jenis gangguan penglihatan yang terjadi pada mata kita. Yang pertama adalah hipermetrop atau hipermetropi. Boleh ya, hipermetropi itu penyebabnya adalah si lensa nih yang ini ya. Lensa mata kita itu dia bentuknya terlalu pipih. Karena si lensanya ini terlalu pipih, maka bayangan itu akan jatuh di belakang dari si bintik kuning. Jadi tidak tepat pada si bintik kuningnya. Ya, dia akan ada pada bagian belakang dari si bintik kuning. Ya. Nah, biasanya si mata hipermetropi ini bisa dibantu dengan mempergunakan lensa cembung atau lensa positif. Ya. Biasanya hipermetropi itu pada orang tua ya, Nak ya. Kemudian yang kedua ada miopi. Miopi itu kebalikan dari si hipermetropi.
Kalau si hipermetropi tadi si bayangannya itu jatuh di belakang bintik kuning, kalau si miopi itu si lensa ya ini terlalu cembung. Ya, lensanya itu terlalu cembung sehingga bayangannya itu nanti jatuhnya malah di depan dari si bintik kuning. Ya, biasanya untuk membantu menormalkannya kembali, si penderita miopi itu bisa ditolong dengan mempergunakan lensa cekung atau lensa negatif. Ya. Kelainan yang ketiga ada yang disebut dengan presbiopi. Presbiopi itu adalah cahaya sejajar yang datang difokuskan di belakang retina. Sebab lensa matanya terlalu pipih dan daya akomodasinya terlalu lemah. Ya, yang presbiopi ini biasanya diderita oleh orang-orang tua kita. Kenapa? Karena daya akomodasi dari si lensanya sudah terlalu lemah. Nah, biasanya itu presbiopi ditolongnya itu dengan kacamata yang untuk orang tua itu loh, Nak. Oke. Yang selanjutnya ada astigmat. Astigmat itu kelainan pada mata yang disebabkan oleh kornea kita itu posisinya tidak rata. Nah, biasanya si astigmat ini ditolong dengan mempergunakan lensa silindris. Ya. Yang kelima ada hemeralopi atau kalau kita kenal dalam bahasa Indonesia itu adalah rabun senja. Rabun senja ini disebabkan oleh kekurangan vitamin A. Nah, bahayanya bila ini berlanjut, ya, ini akan diikuti dengan terbentuknya bintik putih atau bitor spot. Kemudian akan terus dilanjutkan dengan mengeringnya kornea dan akhirnya akan mengalami apa yang kita kenal dengan istilah keratomalasi atau rusaknya si kornea. Ya. Dan yang terakhir, kelainan yang terjadi pada indera penglihatan kita itu adalah buta warna. Ya, buta warna ini adalah penyakit menurun. Ya, biasanya diturunkan oleh orang tua kita. Ada dua jenis dari buta warna, itu ada buta warna dikromatik dan buta warna monokromatik. Apa sih dikromatik itu? Kalau kamu ingat tadi di bagian kornea, di bagian retina, itu kan dia mengandung dua sel ya, ada sel batang, ada sel kerucut. Nah, ingat lagi di si sel kerucut. Di si sel kerucut itu kan tadi ada 3 jenis iodopsin ya. Ada merah, ada hijau, ada biru. Nah, untuk orang-orang yang memiliki mata normal, itu biasanya mereka memiliki 3 jenis iodopsin tersebut. Nah, sedangkan untuk orang-orang yang menderita penyakit buta warna dikromatik, itu kan 2 kan. Jadi dia hanya memiliki 2 iodopsin saja, ya, bisa merah biru atau bisa merah hijau. Pokoknya dia kehilangan salah satu, si biru atau si hijau. Sedangkan buta warna monokromatik itu dia hanya memiliki 1 iodopsin saja, sehingga dia hanya bisa melihat satu warna saja. Jadi dunianya hanya terlihat hitam dan putih. Tapi kalau untuk si yang dikromatik, karena kehilangannya kalau tidak si biru, kalau enggak si hijau, maka biasanya untuk orang-orang yang menderita buta warna dikromatik ini itu tidak bisa membedakan warna biru dan warna hijau. Ya, buta warna dikromatik itu sering disebut juga dengan istilah buta warna parsial, sedangkan buta warna monokromatik itu biasanya sering disebut juga dengan istilah buta warna permanen. Ya. Itu pembahasan kita mengenai indera penglihatan.